Halo Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, selamat datang di acara Inspiring Talk Show Prasmul Day 2021 Chart Your Future bersama saya Javier Lukito. Saya ingin menceritakan lagi sedikit mengenai makna di balik tema Chart Your Future kita kali ini. Di kampus Universitas Prasetya Mulia, kita menciptakan ekosistem pendidikan yang terintegrasi bagi mahasiswa-mahasiswanya. Untuk apa? Untuk mempersiapkan para mahasiswa di masa depan. Melalui apa? Melalui kolaborasi, mulai dari generate ideas hingga initiate real projects dengan berbagai pihak. Supaya apa? Supaya para mahasiswa dapat memetakan karir yang dituju lebih awal. Termasuk dengan berbagai pilihan program yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan industri di masa depan. Sejalan dengan hal itu, tahun ini kami kembali mengadakan Prasmul Day, Chart Your Future. Pada hari ini, Inspiring Talk Show, kita akan membahas mengenai entrepreneurial skill set for a successful career. Dan pada hari ini juga kita sudah kehadiran Kak Valencia Leonata untuk bisa sharing dengan kita. Halo Kak Valen. Hai Javi. Halo, apa kabar Kak? Baik, sehat nih. Yang penting sekarang harus sehat kan ya. Betul. Kak, untuk membuka Inspiring Talk Show pada kali ini, saya mengundang Kak Valen untuk bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, thank you Javi dan juga teman-teman dari tim Prasmul atas kesempatannya. Happy banget akhirnya bisa share something ya sebagai alumni Prasmul juga. Mungkin dimulai dari saya alumni Prasmul MMR 43 lulus 2012. Jadi dulu habis S1 langsung fresh grade langsung lanjut di MMR program reguler. Habis dari situ langsung lulus dari Prasmul, langsung saya join di family business sampai sekarang. Jadi 2012 sampai 2021 9 tahun ya. Dalam 9 tahun itu akhirnya melewati kerjain banyak hal lah ya. Kalau teman-teman di profesional mungkin fungsi-fungsi di karirnya atau jabatannya itu udah ngelewatin macam-macam. Kebetulan untuk family business kami berbasis di Surabaya, itu di bidang food and beverage. Banyak di awalnya di trading food and beverage import. Jadi makanan minuman impor mulai dari yang sifatnya snack, seasoning, bumbu-bumbu. Jadi kami supply di supermarket, modern market, retail gitu. Lalu di Horeca atau food service, hotel, resto, catering, juga di general trading, wholesaler gitu ya. Jadi pedang besar juga. Nah, dalam perkembangannya saya awalnya banyak berkecimpung lebih banyak di fungsi-fungsi HR karena seperti pada umumnya family business itu masih nggak terlalu terorganize. Jadi waktu itu posisi itu yang lebih kosong, akhirnya memang cenderung lebih banyak terlibat sampai sekarang juga banyaknya di sana. Sekalipun ya namanya family business juga nggak bisa mutlak kerjain spesialis satu bidang aja sih. Tapi kalau ditanya as in title, saya sih biasanya simple bilang ya di HR manager, memang lebih banyak manajerial di sana. Nah, tapi juga akhirnya banyak terlibat juga di operasional dan khususnya juga perencanaan strategi-strategi bisnis entrepreneur ke depannya. Itu ya. Jadi di family business food, nah yang terakhir banyak pergerakannya kita banyak bikin brand-brand sendiri. Tadi ngobrol sekilas sama Javi ya. Javi di S1 jurusan apa? Branding. Wah, zaman sekarang perkembangannya branding kepake banget gitu ya. Kita yang di family business yang cukup awalnya konservatif gitu ya. Kalau teman-teman di Jakarta mungkin bilangnya encinci gitu ya. Encinci yang ya gitulah di daerah Glodok gitu kali ya. Pintu besar gitu-gitu yang jual makanan-makanan toko-toko gitu, mulai lari ke arah branding. Nah, kita juga mulai belajar ke arah sana. Jadi kita nggak mainin brand orang terus. Nah, kita juga belajar setup brand sendiri. Dan kita gunakan networking distribusi kita untuk kita bisa distribute barang-barang, tapi mulai pakai brand kita sendiri. Jadi singkat ceritanya, masih seputar family business dan food and beverage. Di seputar itu, saya berkecimpungnya banyak di sana. Gitu Javi kira-kira. Oke, jadi untuk teman-teman semuanya, walaupun disebut sebagai family business, tapi ini family business bukan sembarang family business.
Wah, thank you, thank you. Kalau tahu scale-nya ini luar biasa ya, tapi nanti kita akan mengulik lebih jauh. Aku akan menanyakan dari pertanyaan pertama dulu, Kak Valen, untuk sharing kita pada Ya, Inspiring Talk Show kali ini. Mungkin banyak dari kita yang masih memandang bahwa entrepreneurship skills dibutuhkan hanya untuk seorang pebisnis gitu. Padahal kan di setiap pekerjaan dan industri ini pun esensial. Nah, menurut Kak Valen, ini gimana ya pandangan ini? ya, saya juga sepakat sekali karena ketika saya terjun di dunia bisnis dan akhirnya katakanlah saya hiring talent gitu, hiring karyawan, SDM, khususnya kami-kami yang bisnisnya di level masih SMI lah ya, masih di kayak level middle gitu. Saya rasa kemampuan entrepreneurship skills itu sangat-sangat dibutuhkan. Nanti kalau mungkin yang profesional yang multinational company, saya bahas lagi ya. Ya, tapi kalau di kayak kami yang di small medium itu kerasa banget butuh. Kenapa? Apa sih entrepreneurship skill? Nah, sebelum kita hari ini kan topiknya banyak tuh entrepreneurship skill. Sebenarnya apa? Poin-poinnya tentang skill menjadi entrepreneur atau skill seorang entrepreneur itu apa? Kalau saya klasifikasikan ada banyak sih ya. Kita Google pun juga kita akan ketemu banyak. Tapi hari ini di topik hari ini mungkin saya akan banyak ngomong dalam 3 poin skill seorang entrepreneur, nggak lari dari 3 ini. Yang pertama itu seeking potential ya. Jadi entrepreneur tuh biasa melihat sesuatu yang raw, yang pasti belum populer tuh. Kemungkinan besar ya. Raw, belum populer, dari sana dia melihat peluang. Ada visinya di sana kan, ini ada kebutuhan, ada needs. Kalau anak-anak sekolah bisnis tuh bilangnya market punya needs gitu ya. Di sana kita harus jawab needs-nya. Nah, itu entrepreneur kan seperti itu, di mana ada needs kita jawab. Nah, seorang entrepreneur tuh seeking potential. Yang kedua, dia multitasking. Mostly seorang entrepreneur tuh nggak spesialis lah. Dia pasti larinya banyak di generalis. Dia nggak mungkin saya cuma mau pikirin marketing doang. Oh, saya ini cuman sukanya otak-otik gitu ya, operasional doang. Atau saya sukanya urusin duitnya doang behind the desk. Nggak bisa, dia pasti harus punya pandangannya banyak. Yang terakhir, skill entrepreneur yang bagi saya poin penting juga adalah adaptability atau flexibility. Bagaimana dia bisa beradaptasi dengan perubahan. Itu pasti mengandung ada inovasi, ada kreasi, dan juga endurance. Nah, dari poin tadi, bagaimana dia bisa lihat potensi, multitasking, sama adaptability. Kenapa 3 poin itu juga penting sebagai profesional? Karena at the end, katakanlah kita profesional nih, larinya kan banyak kan spesialis ya, apalagi kalau teman-teman lulusan sekolah bisnis, itu jarang ya jadi GA gitu ya, General Affair yang umum-umum banget, kerjaannya yang mungkin kerjaan yang paling gak jelas di dunia ini, nah itu dikasih ke GA, gak gitu ya. Cita-citanya nggak ada ya, saya mau jadi GA spesialis gitu nggak ada. Pasti kan saya mau jadi branding analis gitu kan, saya mau jadi bisnis consultant, pokoknya banyak yang spesifik. Nah, terkadang ketika kita mulai mengkotak-kotakan, oke ini kerjaan saya, itu bukan kerjaan kamu, itu ada plus ada minus juga. Minusnya adalah memang itu nggak entrepreneur banget ya istilahnya. Tapi ketika kita mulai melimit seperti itu, sebenarnya potensi untuk kita naik jenjang karir yang berikutnya, itu menurut saya akan sedikit berkurang. Kenapa? Salah satu hal yang saya belajar waktu saya kuliah MM ya, di situ kan saya ketemu teman-teman S1 berbagai bidang. Saya ngelihat, wah dokter aja bisa masuk MM, Army bisa masuk MM gitu ya. Terus kuliah hukum, engineering bisa masuk MM. Kenapa? Karena semua menyadari at some level ketika kita naik karir, kita tuh pasti sedikit banyak ada generalisnya loh. Kalau kita mau naik karir, kita pasti ngurusin human. Kita pasti mikirin budget, duit tuh. Kita pasti mikirin marketing tuh. Kita pasti mikirin proses, how to deliver our promise. Itu operation loh. Nah, pelan-pelan kita udah mulai mikir ada marketingnya, ada operationnya, ada HR-nya, ada finance-nya, mulai berpikir cukup luas kan. That's the entrepreneurship skill yang saya rasa di semua bidang, di semua company, ketika kita being a professional, ketika kita naik level, kita mulai mikirinnya nggak cuman satu scoop, saya cuman kerjainnya mau nomor 1 sampai 5 dalam job desk yang you kasih buat saya. Tapi ketika kita growing,
itu tadi, pasti punya tim, pasti ada diomongin budget sama atasan kan, nggak boleh nih lebihin budget ini. Nah itu udah mulai kita sebenarnya bukan, ini kerjaan bukan kerjaan saya ya, kok saya jadi kerjain ya. Nah kadang-kadang kita kan kalau mental profesional sebagai profesional kayak gitu, padahal sedang masuk tahap entrepreneurship skill nih, di mana kita ini bagian mulai sebenarnya menjadi bagian lebih dari perusahaan. Ya tentu saja sisanya, ya Kak, kalau gitu benefitnya harus ngikut dong. Nah, ya itu kan urusan nego lainnya ya. Tapi kita lagi ngomong, kalau kita ngomong di skill, itu adalah salah satu skill yang paling kerasa ya sebenarnya. By the time kita itu masuk di entrepreneurship skill, saya yakin itu jenjang karirnya, sekalipun tidak tertera, itu kita memasuki level yang baru. Gitu, Javi. Wah, jawabannya tadi lengkap banget nih kalau dari Kak Valen. Tapi aku juga penasaran sebetulnya dari tadi kita udah sebut family business, dan juga kita sebut Kak Valen sebagai seorang entrepreneur. Penasaran nih, sebetulnya dalam menjalankan peran Kak Valen nih sebagai founder dari Quick Fresh Honey nih, yang kalau boleh nanti kita dikasih lihat dong produknya. Aku penasaran sebetulnya entrepreneurial skills seperti apa yang Kak Valen terapkan dalam bisnis yang Kak Valen jalankan, dan juga kondisi bisnisnya nih gimana sekarang saat pandemi, dan apa yang Kak Valen lakukan agar bisa survive? Oke, jadi kalau skill entrepreneur yang banyak diterapkan, saya nggak lari dari 3 tadi itu ya, ada seeking potential, lalu multitasking, sama yang terakhir tuh flexibility. Nah, kalau terkait pandemi, secara spesifik memang kami cukup beruntung karena sektor bisnis tempat kami berbisnis ini seputar makanan, yang mana masuk sektor kritikal ya. Jadi obat, makanan itu termasuk logistik kritikal, di mana kami tetap bisa beroperasional 100% asal dengan menjalankan prokes gitu kan. Tapi tetap aja yang namanya pandemi itu kan sesuatu yang tidak diduga semua orang ya. Nggak pakai permisi ya, dia datang nggak pakai forecasting gitu ya. Halo, saya mau datang 2 bulan lagi nih, saya bikin kematian segini, lalu 3 bulan lagi gini ya, nggak ada planningnya ya. Supply chain-nya nggak ada tuh ya si COVID ya. Jadi kalau teman-teman OM pasti bete lah kena COVID itu kan, semuanya di schedule-nya kacau semua ya kalau teman-teman yang operations. Nah, sama kalau kami kan cukup terdampak karena kami tadi supply di sektor food service ya, hotel, restoran, catering, yang mana tuh relate banget sama mall-mall dan juga Bali gitu ya. Karena market kami awalnya banyak di middle up, jadi foodnya yang kami supply itu banyak banget di yang seiring dengan kemajuan travel di Bali, yang mana tahu banget lah Bali lockdown-nya kacau abis gitu ya. Yang mana ketika si COVID datang kira-kira Maret lah ya, Maret awal, itu kan udah deket-deket mau Lebaran tuh. Kita udah prepare, Lebaran itu kan sekitar waktu itu Mei ya kayaknya Mei. Nah biasanya kalau Mei itu Lebaran, kita tuh harus datengin barang standby itu Maret, karena April tuh akan mulai orang-orang purchasing itu mulai timbun ya, timbun-timbun untuk persiapan menjelang entah itu buka puasanya atau sampai ya festive seasonnya sendiri, puncaknya di Mei. Yang mana kita waktu itu Maret full power nih persiapan mau Lebaran kan ya. Lalu datanglah si COVID dan kacau balau lah ya untuk semua logistik supply kita, barang-barang yang sudah item-item yang sudah kita prediksiin bakal booming berdasarkan history dan forecasting kan. Anak Prasmul harus jago kan ya datanya ya, data miningnya gitu. Nah, dari sana kacau semua, Bali lockdown, barang-barang yang untuk Bali kita nggak bisa supply, dan termasuk misalnya kayak barang-barang yang untuk kita supply banyak banget supermarket di Jakarta kan, mallnya banyak tuh ya, kita kan setiap mall selalu ada supermarket, mall buka tutup ya lebih banyak tutupnya di awal. Nah itu kacau balau gitu sih. Nah berkaitan dengan itu kan sebuah perubahan yang sangat memukul tiba-tiba, nggak ada yang nyangka ya. Mungkin kita hitung history, kita forecasting history 50 tahun terakhir nggak bakal keluar tuh data pandemi. Jadi semua orang pasti kacau. Termasuk kami juga, sekalipun sektor kami beruntung bisa buka terus, tapi terpukulnya juga banyak banget. Nah, di momen ini skill yang paling berbicara itu adalah flexibility. Bagaimana kita itu bisa beradaptasi dengan perubahan. Karena hello, kita ini leadernya loh ya. Jadi kita nggak tunggu. Hey bos, SOP baru apa nih yang kamu terapkan? There is no SOP unless you create it, gitu kan?
there is no change unless you create it. Ya kenapa? Because you are the leader gitu kan. Jadi di tahap ini bagaimana kita bisa beradaptasi itu di dalam sana terkandung apa? Kita harus accepting dong the fact, kita nggak boleh deny, kita harus terima kenyataan. Pandemi ini bukan sebulan. Atau saya sebulan aja ngurung diri WFH semua ya guys gitu ya. Ntar miracle happen atau everything will be just the same. Hello, enggak kan? 1,5 tahun and ya now sorry to say it's getting worse gitu kan. Jadi this time we have to change, we have to adapt. Jadi quote saya kebayang waktu saya preparein materi today gitu ya. Entrepreneurship itu nggak boleh jadi kayak dinosaur karena mereka terbukti nggak bisa adapt, mereka punah, mereka nggak bisa sesuaiin dengan kondisi yang baru gitu kan. Jadi apa salah satu yang kita adapt? Ya kalau dulu saya salah satunya mempertimbangkan Bali sebagai salah satu penyumbang omset saya gitu ya, sekian persen, ya saya harus sudah menerima kenyataan itu. Oke, goodbye Bali, we have to move on. Kita cari another Bali. Iya di mana ya, kita nggak boleh mikir dengan cara yang lama. Because hello, semua hotel ya orang nggak kepikir ke hotel yang berbintang, nggak kepikir ke sana. Resto, mall semua tutup gitu kan. Nah di sana skillnya di sana. Nah kalau apa langkahnya berdasarkan skill itu akhirnya kita putuskan kita ambil langkah yang cukup ekstrim. Kita mau fokus di e-commerce. Yang mana sebelumnya kita build tuh udah pandemi 2020 kan ya. Kita mungkin udah build e-commerce tuh udah 2018-an sih. Tapi ya kayak kalau bahasa Jawanya tuh aras-arasan ya. Saya dari Surabaya. Aras-arasan tuh kayak ya hidup segan mati tak mau gitu ya. Ya pokoknya kita punya dulu gitu ya. Punya-punyaan lah ya. Punya dulu. Tapi nggak ada tim yang serius. Nah ini pedang bermata duanya. Semuanya multitasking nih ya. Anak family business nih. Kebetulan family member saya, saudara-saudara saya juga join. Wah banyak yang kerja. Semuanya multitasking. Kerjanya macam-macam ya. Nggak mungkin satu doang gitu ya. Kayak di MNC gitu nggak mungkin gitu. Ada satu adik saya waktu. Kamu yang handle e-commerce ya. Mulai jalan ini. Saya sebut merek boleh ya. Tokopedia, Shopee gitu ya. Saya buka toko di sana gitu. Tapi nggak ada tim yang fokus. Once kita akhirnya pandemi, kita putusin kita nggak bisa nih kayak gini-gini lagi. Oh ya, promosional salah satu adaptasi terbesar juga gaya marketing kita, gaya promosi kita totally nggak bisa karena dulu itu kita itu kuat dengan food sampling ya, karena di food industry, SPG kita buka expo, trade expo cukup gede-gede gitu. Kalau di Jakarta tuh banyak yang DG Expo ya, itu yang level nasional. Nah kita kan masak-masak, sampling-samplingin, yang mana di pandemi nggak bisa total dong, karena itu benar-benar full penularan kan ya, dari droplet semua, itu serba droplet, masak droplet, ngomong ngobrol-ngobrolnya droplet, nah jadi ubah semua strateginya. Kita singkat cerita, kita set up tim di e-commerce, dan ternyata e-commerce melonjak cukup baik. Nah dari sana, kita mulai melihat potensi tersendiri. Dan tadi seperti yang disinggung Javi, salah satu brand yang kami rilis itu adalah Quick Fresh Honey madu tuh ya. Jadi dia produk lokal dari Indonesia gitu. Nah, ini awalnya sebelum pandemi ya lajunya biasa-biasa, cenderung untuk food service gitu ya. Karena harganya cukup ekonomis. Tapi ternyata begitu pandemi, terbukalah peluang baru karena everybody wants to be healthy ya. Semua orang kepingin sehat. Jadi pilihan-pilihan konsumsi sehat itu menjadi mulai opsi belanja. Selain mungkin vitamin gitu ya. Kalau makanan, pilihlah makanan yang sehat juga bisa memberikan antibody. Nah, madu ini salah satu yang juga akhirnya lumayan kenceng di e-commerce juga. Dari sana kita mulai terbuka persepsi, wah ini adalah betul-betul sebuah hal yang harus kita seriusi. Kita mulai harus banting setir nih ya. Kita nggak fokusin lagi nih Horeca. Kita tinggalin mindset itu. Kita harus adaptasi. Ini gimana nih barang-barang yang sudah masuk buat Horeca ya. Kita harus bisa adaptasi terhadap itu. Nah sekarang fokusnya kemana? Kita harus grab the moment.
ketika memang ini yang sekarang pandemi lagi surviving semua, kita fokus ke makanan-makanan sehat. Salah satunya, nah madu ini yang jadi perubahan strategi kita ya, bentuk dari flexibility itu tadi. Gitu, Javi. Oke, wow. Jadi jangan lupa dicoba beli Quick Fresh Honey. Itu jangan khawatir kualitasnya karena itu setara dengan Horeca ya, Kak Valen ya. Jadi grade-nya grade Horeca nih, tapi sekarang kita juga bisa beli langsung. Betul ya, Kak Valen ya? Ya, betul banget. Oke, pertanyaan berikutnya adalah keseimbangan hard skill dan juga soft skill itu tentu harus di-maintain ya, harus seimbang. Nah, seperti apa cara Kak Valen untuk mengelola keseimbangan itu dan juga bagaimana mengembangkan kesetaraan itu di dalam tim? Oke. Jadi mungkin awalnya waktu kita set up tim gitu ya, kita pasti punya standar dulu. Paling gampang di set standar itu hard skill gitu ya. Misalnya saya set up tim sales gitu ya. Hard skill-nya checklist-nya seperti apa? Oh, mungkin dia pernah working experience-nya seperti apa? Background pendidikannya seperti apa? Ini untuk penempatan misalnya sales yang outlet seperti apa? Itu speknya seperti apa? Skill-skill akan kita ngomong di sana sampai spesifik, misalnya gimana ini dia handling product knowledge-nya, sales pitch-nya seperti apa. Itu kita ada set standar lah, ibaratnya kalau masuk join team sekalipun ya kamu bakal di-build juga di sini, di-train, tapi tetap kita ada standar. Termasuk sebenarnya kan soft skill gitu ya. Tapi soft skill tuh ya sebenarnya paling susah gampang ya, lebih terkesan abstrak, ngukurnya juga lebih susah. Istilahnya pembelajaran dengan waktunya itu lebih butuh pembuktian dengan waktu itu sebenarnya soft skill juga. Tapi minim-minim kan ada standarnya, misalnya lewat tes, interview gitu kita ada ya. Nah, dari minimal kita saring dan kita punya standar dulu. Setelah itu ketika dalam pengembangannya, menurut saya ketika khususnya sudah sama-sama menemui standar ya, hard skill sudah di standar, berikutnya itu yang lebih dikembangkan dulu itu adalah di soft skill. Kenapa? Karena prinsip saya begini, ketika soft skill nih, apa sih yang dimaksud dengan soft skill? Misalnya emotional handling-nya dia, bagaimana nih leadership-nya dia, decision making-nya, problem solving-nya seperti apa, dan sampai ke arah ini nih soft skill yang saya juga paling butuhkan, keinginan untuk belajar. Ketika di sana keinginan untuk belajarnya itu dia punya, sudah di situ artinya kan diberi masukan, mau berubah, dia mau terus belajar lebih baik. Nah, itu secara otomatis hard skill dan keinginan dia untuk mengelola atau mengembangkan hard skill-nya lagi itu juga pasti akan sangat terbantu karena dia punya keinginan belajar yang baik juga. Nah, itu bagaimana cara mengembangkannya? Ya, paling simpel kita harus sering mengadakan evaluasi. Jadi kita evaluasi nih, kita ya bentuknya misalnya meeting gitu kan ya. Termasuk dalam di sana juga membangun interaksi dengan teman-teman tim yang lain. Bagaimana dia bisa elaborate, bisa kolaborasi ya kalau bahasa anak sekarang, kolaborasi nggak dengan teman-teman yang lain. Nah, jadi sebenarnya training itu ya training penting ya, tapi mengingat banyak kebutuhan dan sampai eksekusi kita mau bikin training yang seperti apa, itu bukan pilihan yang langsung saya ambil gitu ya. Jadi kalau langkah-langkah di lapangan, banyaknya istilahnya kita terjun ke lapangan dulu, itu akan lebih banyak di kita evaluasi, kita bikin meeting koordinasi yang sederhana antar divisi. Nah, di sana kita lihat gimana perkembangannya dia nih dalam team working-nya, dalam kemauan untuk belajarnya. Sebenarnya soft skill di sana akan banyak terasah dan juga hard skill yang istilahnya kemampuan untuk operasional day by day ya gitu. Nah, ketika dirasa memang sudah ada kebutuhan yang sangat spesifik dan sifatnya tuh bisa generalisasi satu divisi, misalnya oke, ini waktunya saya mengequip tim sales saya dengan
pemahaman tentang finance, itu baru kita biasanya adakan training, kita undang konsultan, kita bikin training-training kecil-kecil sih, biasanya konsultan-konsultan yang udah memang biasa kita hire gitu sih. Jadi dari yang simple aja, praktikal, sampai memang ya benar-benar ada extra effort ya, kita memang saya niatin lah, kita memang benar-benar pengen equip dengan hal ini. Nah itu baru kita adain training-training juga gitu, Javi. Oke, Kak, aku sebetulnya agak penasaran sih. Dari yang tadinya import barang, kemudian disalurkan, dengan akhirnya mulai berani untuk establish brand sendiri, itu kan sebuah gebrakan yang luar biasa ya. Nah, sebetulnya kita tahu nih seorang entrepreneur pasti nggak boleh ada jalan yang buntu nih, harus belok sana belok sini untuk bisa menemukan peluang nih. Tapi difficulties-nya atau challenges-nya apa aja sih yang dari ya tadi ya coba ambil import untuk disalurkan, kemudian sekarang harus establish brand baru gitu. Menghadapi kesulitan apa aja? Oke, mungkin sebelum ngomong langsung kesulitannya, kita harus ngomong dari segi peluangnya dulu ya. Nah, pertanyaan kan, kenapa sih lu mau susah-susah gitu kan? Kalau kita jiwa entrepreneur pasti bilang apa? Cuannya dong gitu ya. Profitnya, bayangan atas keuntungan kan? Itu peluang kan? Itu output dari sebuah peluang kan? Peluang outputnya apa ya? Harus cuannya lebih gede gitu kan? Bahasa praktikalnya ya. Untungnya harus lebih gede. Nah, jadi gini, kenapa kita berani melangkah ke sana? Ada peluangnya seperti apa? Kita melihat sebenarnya ada benang merahnya dari kita tuh yang sebelumnya trader ya, pedagang, beli, jual lagi, sourcingnya pabrik di luar negeri gitu kan. Strength kita apa? Strength kita adalah kita udah punya networking untuk barang dengan grade atau segmen itu. Karena kita import, jadi middle up ya, untuk saya sebut brand biar ada bayangan. Kalau contoh-contohnya nih supermarket, jadi barang-barang kita tuh yang muncul kayak supermarket lokal tuh kayak Superindo, terus mungkin kalau Alfa itu Alfa Midi gitu ya, bukan di Alfamart. Terus kalau yang masuk-masuk mall tuh supermarketnya itu Food Hall, Rans Market, yang level-level seperti itu gitu kan. Kita udah punya jaringannya ini seluruh Indonesia gitu ada ya. Tapi memang rata-rata kota-kota besar sih kalau yang bisa makan barang-barang kelas impor gitu kan. Itu strength kita. Lalu strength kedua apa? Strength kedua kita itu bisa milih barang itu tadi, seeking potential. Jadi ibaratnya kalau kami ya pedagang makanan, kasih aja brand aneh-aneh gitu ya. Misalnya tomat kaleng gitu, ada 5. Satu yang paling terkenal Heinz gitu mungkin. Yang 2, 3, 4, 5 udah merek Javi, merek Valen, merek apa ini, merek Prasmul, merek apa. Nggak apa-apa. Karena kita tuh nggak tertipu oleh brand. Hello, kalau entrepreneur tuh harusnya nggak tertipu brand. Mereka tuh harus bisa melihat the best thing from barang ini itu kualitas. Mereka lebih melihat kualitas gitu ya. Justru mereka akan entrepreneur sejati nih menurut saya. Begitu ngelihat sebuah brand terkenal gitu ya, terus mereka tahu kualitasnya, mereka langsung ukurnya HPP-nya berapa. Lu marginnya gila banget nih. Saya tahu nih di Glodok barang kayak gini tuh persis gitu ya. No brand ini cuma menang marketing fee brandnya aja gitu. Nah itu ya sama. Jadi kita skill keduanya tuh seeking potential. Kita udah ngerti kualitas barang-barang untuk food ini seperti apa. Jadi ketika misalnya kita katakanlah visit pabrik nih mau bikin project OEM. Nah kita punya benchmark. Saya kemauannya jelas banget. Saya mau yang kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Saya nggak mau yang ini udah saya jelas nggak mau. Saya punya patokan HPP harusnya di sekitar segini. Nah, kelemahannya tadi yang dari Javi langsung bilang nih kesulitan. Wah ini ya Javi masih berarti entrepreneur skill-nya masih perlu diasah gitu ya. Karena pasti kita butuh kenekatan ya. Yang dilihat soalnya langsung kesulitannya dulu gitu ya. Nah, kesulitannya adalah yes, mungkin karena kamu kuliahnya branding ya, build the brand. Karena brand itu sebuah brand yang established yang sudah dijalankan bertahun-tahun bahkan belasan dan puluhan tahun itu ya memang ada nilai di balik itu, orang mengenal brand itu. Nah tantangan ya bagi kita salah satu tantangan terbesar ya, challenge terbesar ketika build brand sendiri adalah kita build someone yang no name gitu dengan jalan yang sudah jadi,
dengan potensi yang kita tahu setara, mungkin bisa dibilang bahkan bisa lebih baik gitu, tapi she is nobody. Nah, itu peran kita yang baru, PR kita yang baru adalah bagaimana membuat si nobody ini menjadi somebody. Tuh, tapi jalannya itu udah ada. Kita udah tahu ya, oh kalau saya mau bawa mobil ke Jakarta, saya udah tahu. Tinggal, nah gimana nih kenalin, gitu ya, kenalin supaya dia bisa dikenal. Nah, dalam perhitungan kita as a businessman gitu ya, kita hitung-hitungan effort untuk mengenalkan sebuah brand baru itu di awal dengan istilahnya buah yang kita petik nanti itu lebih besar buahnya gitu ya. That's why kita berani mengambil langkah itu. Karena at the end kalau jalanin brand orang lain, kita juga udah ngerasain pahitnya gitu. Karena itu bukan brand saya, ada dong yang namanya kontrak berakhir. By the end of kontraknya berakhir, ketika si principal brand itu kepingin ngalihin brand itu ke lain hati, ya tetap bisa-bisa aja. Nah, jadi ya kita mungkin kebanyakan patah hati juga gitu ya. Karena faktor-faktor itu ya, wah brand yang udah dari baby, dari embrio masuk Indonesia, kita pupuk sampai jadi professional career woman gitu, sudah mature banget, dibelilah sama mungkin kompetitor, capek juga ya, capek juga kayak gini. Pikir-pikir, kita bisa loh racing brand dari baby, kita nggak melulu mainin brand-brand ngetop tuh waktu kita import, why not kita racing our own baby gitu ya, nggak usah adopt terus, adopt nanti ditarik lagi sama orang tuanya, kita pusing gitu ya, udah kandung sayang lagi sayangnya gitu ya. Nah jadi kita pikir, ya kita udah pernah build gitu ya, dan udah bisa racing juga, why not? Ya itu challenge baru kita sih. Kebetulan udah tadi singgung-singgung family business, sudah mulai regenerasi juga dari generasi papa saya ke generasi saya sama kakak adik saya. Jadi ya kita accept challenge itu juga untuk kita memandang future-nya itu juga jauh lebih luas kolamnya ya. Itu it's purely our semua kerja keras kita itu akan kita petik buat ya benar-benar kita bersama-sama. Ya. I see. Kalau dari banyak skills yang udah kita discuss, mungkin tadi juga Kak Valen udah sempat sebut bahwa sebetulnya yang menurut Kak Valen sangat penting skill untuk beradaptasi atau flexibility dan sebagainya gitu. Tapi sebetulnya aku pengen tanya satu hal sih, yang mungkin entrepreneurship kan menjadi suatu perjalanan yang membutuhkan tekad, dedikasi, bahkan nekat juga, dan juga waktu yang panjang gitu. Nah, bagaimana cara Kak Valen maintain a growth mindset ini? Kan growth mindset ini menjadi kritikal kan artinya. Nah, apa yang Kak Valen lakukan untuk tetap mempertahankan api yang ada di dalam itu tuh? Salah satunya sih, saya yakin kalau kita ingin terus maju itu kita harus terima challenge ya. Challenge itu membuat kita out of comfort zone. Itu yang bikin kita terus maju. Tapi saya masih ingat nih salah satu quote yang masih saya ingat sampai sekarang juga dari salah satu dosen strategiknya Prasmul, bedakan antara meleset dan ngawur. Tuh ya, bedakan antara meleset dan ngawur. Kalau kamu benar-benar udah punya kalkulasi, memang sebagus-bagusnya kalkulasi di kertas, ketika kamu jalanin pasti ada nggak sesuainya. Nah, nggak sesuainya kalau ya udahlah beda dikit, ya itu namanya meleset. Tapi kalau ngawur tuh kan, beda banget, bisa mungkin putar 180 derajat. Itu artinya ya kalkulasimu jelas salah, ya entah sourcingmu atau gimana kamu kalkulasi, atau bahkan kamu nggak kalkulasi, gitu kan. Jadi challenge yang udah dikalkulasi ya, challenge yang nggak ngawur, always jump into the challenge. Karena once kita merasa settling down, everything okay, nah di sana kita mulai keinginan untuk majunya udah beda gitu ya. Khususnya buat teman-teman di sini, saya yakin mungkin banyak juga yang dalam masih masa studi ya, saya yakin saya masih bilang disebut sebagai teman-teman yang produktif. Always say yes to challenge.
Saya yakin banyak kok ketika kita fokus lakuin sesuatu, bayangin setahun, 2 tahun, 3 tahun fokus itu pasti ada banyak kesempatan datang. Kesempatan itu kan bisa berarti sebenarnya juga sebuah challenge ya. Nah itu ketika kita mulai terus berani untuk say yes to challenge, saya rasa itu bikin juga apinya itu baru terus karena memang tantangannya kan selalu ada gitu. Karena logikanya ketika kita terima sebuah challenge tuh, misalnya ada project gitu ya, tawaran project apa ini masuk, ada tawaran pitching project nih mau supply ke outlet tentu, outletnya yang cukup besar. Wah, ini besar banget ya, ini kapasitas saya biasanya sekian X gitu, ini sekarang harus mungkin 3X atau 2X. Nah, ketika challenge itu mulai kita pikirkan, itu ngefek ke semua lini loh. Itu akan ngefek mungkin bagaimana kita supply, bagaimana operationalnya kita, tenaga kerjanya gimana nih ketika udah naik, terus duitnya gimana nih, paymentnya, itu semuanya terchallenge semua di sana. Tapi kenapa? We want something more, like kita mau maju nih untuk something bigger. Itu kita ngomong challenge yang paling simpel ya, itu sesuatu yang memang kaitannya dengan eksternal tuh, kita reach more ya, kita mau capai lebih. Atau dibalik, kita mau lagi dalam rangka men-challenge untuk improve internal dulu. Kita nggak ngomong angka-angka di luar. Sekalipun kalau kita perbaiki internal, pasti cara kerja kita perbaiki, sistemnya semua, pencapaian di luar itu akan tercapai lebih sih dengan sendirinya. Kita challenge more, saya mau banyak benah-benahi di dalam nih. Kayaknya kok tim keuangan saya administrasinya kacau ya. Ini orang kok habis order sampai terpenuhi lama banget nih, banyak yang ngomel nih ya. Customer service-nya nih kayak gimana? Nah, ketika di tahap-tahap itu mungkin kita juga challenge, oke, saya dalam semester ini proyeknya adalah saya mau benah-benah internal. Itu juga kita keeping the fire juga. Karena kita akhirnya belajar sesuatu yang baru lagi, dan once we target something ya, dan kita achieve, nah itu apinya kan gede. Karena kita target nih, saya pengen naik dua step gitu ya, nyampe itu. Atau paling simpelnya, kayak bayangannya saya nih lari ya, habis 5K mau 10K nih. Itu ketika nyampe di finish line, itu pasti happy banget. Kita, wah bisa nih ya ternyata, wah, kita kepingin achieve yang lebih lagi. Nah gambarannya seperti itu. Oke, thank you Kak Valen untuk obrolan kita hari ini. Banyak banget dapat insight dari perspektif seorang entrepreneur sejati. Sukses terus untuk bisnis-bisnisnya. Kita berharap kita bisa segera melewati pandemi ini ya Kak Valen ya. Oke, thank you. Thank you juga untuk teman-teman semuanya yang sudah tune in hari ini di Inspiring Talk Show. Jangan lupa, jangan langsung cabut dari website ini, cek-cek juga Hall S1, S2, dan S3 untuk bisa eksplorasi berbagai jurusan Prasmul yang future-oriented, dan juga cek Mission Room, di mana teman-teman bisa mengeksplor kegiatan non-akademik dan juga organisasi yang ada di Universitas Prastia Mulia. Dan juga jangan lupa untuk ikuti mini game seru yang ada di dalamnya, karena kalau teman-teman bisa mendapatkan skor tertinggi, teman-teman berkesempatan untuk mendapatkan hadiah dari Universitas Prastia Mulia. Dan terakhir, jangan lupa untuk cek terus schedule dari Inspiring Talk Show berikutnya. Hanya ada di Hall Inspiring Talk Show. Demikian adalah Inspiring Talk Show kita pada hari ini bersama saya Javier Lukito. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.